Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Membaca Siswa Menggunakan Media Kartu Kata Berwarna pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 di Miftahul Ulum Pongo. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fitya Setianingrum yang telah membantu saya menyelesaikan penelitian ini. Baik. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Kenapa saya mengambil tema ini atau mengandungkan judul ini? Berdasarkan hasil wawancara guru di BMI Miftahul Ulum Pongo, karena ada masalah di pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu kendala siswa kelas 1 dalam membaca. Rendahnya kemampuan membaca, terutama pada materi menyalin puisi. Rendahnya kemampuan belajar membaca pemula ini disebabkan oleh kurangnya penggunaan media pembelajaran yang bervariasi, cenderung membuat siswa pasif dalam proses pembelajaran. Dapat membuat siswa merasa bosan sehingga tidak tertarik lagi untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kemampuan membaca siswa kelas 1 sebelum diterapkannya media kartu kata pada mata pelajaran bahasa Indonesia di Miftahul Ulum Pongo. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan media kartu kata pada mata pelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 1 di Miftahul Ulum Pongo. Yang ketiga, bagaimana kemampuan membaca siswa kelas 1 pada mata pelajaran bahasa Indonesia diterapkan setelah diterapkannya media kartu kata di Miftahul Ulum Pongo. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kemampuan membaca siswa kelas 1 sebelum diterapkannya media kartu kata pada mata pelajaran bahasa Indonesia di Miftahul Ulum Pongo. Yang kedua, untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran dengan media kartu kata pada mata pelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 1 di Miftahul Ulum Pongo. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui kemampuan membaca siswa kelas 1 pada mata pelajaran bahasa Indonesia setelah diterapkannya media kartu kata di Miftahul Ulum Pongo. Baik, selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Penggunaan media visual yang sederhana seperti kartu kata memudahkan kegiatan pembelajaran membaca siswa karena media kartu kata dengan variasi warna dapat meningkatkan motivasi dan meningkat minat siswa dalam membaca. Yang kedua yaitu manfaat praktis bagi siswa. Siswa lebih tertarik dengan pembelajaran yang diberikan karena menggunakan media pengajaran yang lebih variatif, dan ini memudahkan siswa dalam membaca, meningkatkan kreativitas belajar siswa, dan suasana pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan. Sedangkan manfaat bagi guru, meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, mampu memperbaiki proses pembelajaran, mengembangkan keterampilan dan kreativitas guru dalam memilih dan membuat media. Dan manfaat bagi sekolah yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran yang berimplementasi pada meningkatnya mutu sekolah. Dengan pembelajaran membaca yang baik, diharapkan dapat menumbuhkan siswa untuk berprestasi. Baik, selanjutnya yaitu bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Menurut Dwi Sunar Prasetyono berpendapat bahwa membaca merupakan kegiatan berpikir yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk memahami suatu informasi melalui indera penglihatan dalam bentuk simbol-simbol yang rumit yang disusun sedemikian rupa sehingga mempunyai arti dan makna. Sedangkan menurut Subana, teknik pembelajaran bahasa Indonesia adalah teknik, cara, atau kiat yang digunakan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Teknik ini biasanya lebih dikaitkan dengan kegiatan penyajian bahan di kelas serta segala cara dan upaya guru dalam kegiatan pembelajaran pada dasarnya. Teknik pembelajaran bahasa lain tidak banyak bedanya. Sebagian lambang kebanggaan nasional bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur dengan keluhuran untuk berkomunikasi dengan seseorang yang berasal dari suku lain yang berlatar belakang berbahasa berbeda, dapat bertukar pikiran
dan saling memberikan informasi. Tujuan yang selanjutnya yaitu tujuan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, siswa menghargai dan membanggakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan nasional dan bahasa negara. Yang kedua, siswa memahami bahasa Indonesia sebagai bentuk makna dan fungsi serta menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk bermacam-macam tujuan, keperluan, dan keadaan. Yang ketiga, siswa memiliki kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional, dan kematangan sosial. Dan keempat, siswa memiliki disiplin dalam berpikir dan berbahasa, berbicara, dan menulis. Yang kelima, siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Dan keenam, siswa menghargai dan mengembangkan serta Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Yang selanjutnya yaitu pengertian dan fungsi media pembelajaran. Menurut Atwi Supraman, media adalah alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi dan mengirim kepada penerima pesan. Media tersebut dapat berupa alat elektronik atau gambar, buku, dan sebagainya. Sedangkan menurut Setyoningsih, media kartu kata ini bertujuan agar siswa lebih tertarik untuk membaca. Arahan dalam media kartu kata tersedia beberapa macam warna untuk menarik perhatian siswa. Menurut Arif S. Sabditman, media pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat variabilis dan bentuk tertulis atau lisan belaka. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang dan daya indera seperti objek yang terlalu besar, objek yang kecil, gerak yang terlalu lambat, kejadian di masa lalu, objek yang terlalu kompleks, dan konsep yang terlalu luas. Yang ketiga yaitu penggunaan media dapat mengatasi sikap pasif anak didik, menimbulkan kegairahan dan interaksi yang berlangsung. Dan yang terakhir yaitu menimbulkan persepsi yang sama di antara pemberi dan penerima pesan. Baik, penggunaan media. Kartu kata dibentuk 3 dimensi, dapat dipegang, dilihat, dan dibaca secara langsung oleh siswa, dan bisa diolah dari kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat sehingga akan lebih kaya dalam bacaan, menjadikan lebih bermakna. Penggunaan media kartu kata pada pembelajaran membaca dapat dilakukan dengan permainan kecil siswa, seperti siswa berlomba mencari kartu dengan kata yang diberikan guru. Dengan panduan guru secara berkelompok, siswa dapat berlomba membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat tuntas di tiap anggota kelompoknya. Kemudian menyusun kartu kata tersebut menjadi sebuah kalimat dan menempelkannya di papan panel. Dengan kegiatan tersebut dapat memudahkan guru dalam membimbing tiap siswa yang mengalami kesulitan dalam membaca kelompok yang sudah tuntas dapat bertukar kartu kata. Bab 3 yaitu metode penelitian. Saya di sini jenis penelitian yang saya ambil yaitu penelitian tindakan kelas, dan tempat penelitian yaitu di Sekolah MI Miftahul Ulum Pongo tahun ajaran 2020 sampai 2021, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak. Subjek penelitian yaitu siswa kelas 1 Miftahul Ulum Pongo tahun ajaran 2020 sampai 2021 dengan jumlah semua siswa yaitu 80 orang, dengan jumlah siswa kelas 1 hanya 21 siswa, dan guru yang mengajar kelas 1 yaitu Ibu Siti Jumiati. Penelitian ini bersifat kolaboratif, maka selain peneliti juga melibatkan guru sebagai kolaborator. Teknik pengumpulan data, saya mengambil teknik tes membaca, observasi, dan dokumentasi. Untuk instrumen penelitian, tes membaca yaitu tes membaca nyaring dan tes pemahaman bacaan. Sedangkan observasi, saya menggunakan lembar observasi dan mengamati setiap kegiatan siswa dan guru pada saat operasi pembelajaran berlangsung. Sedangkan dokumentasi berupa RPP, foto, dan nilai hasil belajar siswa tentang pembelajaran pemula dengan menggunakan media kartu kata.
Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.